Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa, guru melanjutkan videonya dengan judul Pintu Gerbang Kemerdekaan tentang peradaban baru. Dari bagian yang ke-27 sudah sedikit diulas oleh guru. Guru akan melanjutkan ulasan berikutnya. Semoga setelah diulas oleh guru, ini nanti yang terjadi atau pilihan atau tempat. Satu contoh begini. Tatkala kita para pemirsa, Anda semua umat dan rakyat, kalau sudah tahu bahwa yang diyakini itu seperti ini faktanya, lantas mau ikut di mana? Diteruskan sudah tahu bahwa agama atau konsep yang diyakini adalah sesuatu yang tidak manfaat. Lantas gimana? Umat itu sudah jutaan. Maka guru menyarankan para pemirsa yang di luar sana. Ada sesuatu yang sangat baik. Bisa kalian kalau sudah tidak betah atau tidak ingin ikut agama yang salah karena sudah dijelaskan. Ada guru menyarankan kembalilah bisa yang asalnya dari Hindu, kembalilah ke Hindu. Kalau Anda yang asalnya dari Buddha, kembalilah kepada Buddhamu. Kalau Anda kemarin yang sempat mu'alaf dari Nasrani, kembalilah kepada Kristenmu. Dan kalian kemarin barangkali dari Sunda Wiwitan, dari Kapitayan. Bila tahu Anda sadar, kembalilah semua kepada leluhur Anda masing-masing. Dan orang-orang kalian yang di luar sana kemarin yang termotivasi sampai mu'alaf, terutama dari saudara dari Tionghoa, kembalilah kepada leluhur Anda. Karena apa? Anda terjerat kalau di dalam agama yang Anda sampai mu'alaf. Karena di situ tidak ada hikmahnya. Semua adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Dan setelah kematian pun tidak ada manfaatnya. Saya sampaikan, tidak ada manfaatnya. Tapi di antara kesekian itu pilihan, maka guru sudah merancang dan sudah mempersiapkan sejak lama. Guru sudah membuat namanya ilmu yang diajarkan. Maka dengan harapan guru akan mendidik khususnya murid dan santri. Kalian saya didik dengan Islam yang sangat praktis dan simpel dan sangat mudah. Artinya guru sudah mempersiapkan lama. Kurang lebih 20-25 tahun guru sudah mempersiapkan dengan leluhur dan moyang. Ditempatkan wadah atau diciptakan, dibuatlah wadah baru. Bagi kalian yang sudah sadar atau tersadarkan atas kesalahan agamamu, guru sudah memberikan wadah. Apa yang sudah aku ajarkan dan sudah banyak murid dan santri yang baru, itulah wadah baru untuk memberikan tempat Anda mengabdi kepada nilai-nilai kebenaran. Bagi yang mau mengikuti apa yang aku ciptakan, apa yang aku rancang dengan leluhur dan moyang. Bagi yang tidak ingin mengikuti saya, guru menasihatkan saudara-saudara yang di luar sana, kembalilah kepada leluhur Anda masing-masing. Kembalilah agamamu masing-masing yang kemarin. Kasihan kalian kehidupanmu. Karena apa? Kalian memang tidak mengerti. Semua itu sebenarnya ya orang-orang terdahulu kalau mau dikatakan salah. Tapi faktanya sudah terjadi seperti ini. Maka kita yang membenahi. Itu poinnya. Ayo dilanjutkan video ini. Menerangkan berikutnya. Nah, inilah para murid dan santri. Ini hal sesuatu kembali lagi ya para pemirsa. Ini sesuatu hal umat terutama yang beragama dan rakyat baik yang tidak beragama ya. Artinya rakyat ini seluruh warga dan bangsa Indonesia. Jadi mulai rakyat sampai pejabat pemimpin semua Anda harus tahu. Karena Anda memang tidak mengerti. Sesungguhnya kita Anda semua adalah kurban ya. Kurban. Sehingga tidak tahu memang. Tidak tahu. Dikatakan salah. Salah dari perilaku. Karena apa? Tidak ada yang mengerti itu sejarahnya dan faktanya begitu. Nah ini diulas oleh guru
Dan aku mengulas seperti ini adalah semua bukan kemauan guru, semua ada yang bertanggung jawab dan semua ada yang memerintahkan. Ini harus digarisbawahi. Para pemirsa, kembali pada substansi. Ada namanya Jolo Sutro Ageman. Ini ditebar. Satu contoh guru memberi gambaran. Di sini ada ruang. Tatkala sudah masuk di sini, ini bisa kalian gambarkan ini majelis. Ini bisa kalian gambarkan jamaah atau organisasi atau musola atau suruh atau apapun. Ya. Satu contoh, ini ada kata coba ya. Menata akhlak. Gambaran manusia, gambaran Anda bagaimana? Diulas oleh guru dengan perlahan, menata akhlak. Kita sering mendengar ya, para pemirsa, ada sampai memakai dalil kan, bahwa beliau yang disebut Muhammad diturunkan ke dunia tidak akan pernah ada misi apa-apa kecuali liutamima karimal akhlak, kan begitu. Pahamkan para pemirsa, itu strategi politik, itu bukan suara Tuhan, itu bukan suara Allah, itu bukan suara kebenaran, itu strategi politik. Guru kok tahu, diajarkan. Ilustrasikan, ada wilayah dalam kekuasaan kerajaan. Satu contoh, anggap saja kerajaan Siliwangi atau kerajaan Brawijaya atau kerajaan apapun. Tatkala manusia akan masuk ke ruang itu, ke wilayah itu, pastilah sangat sulit. Agar bisa mengelabui namanya Jolo Sutro, membuatlah statement. Saya tidak membawa agama baru. Saya tidak membawa misi baru. Saya hanya mengajarkan akhlak. Kira-kira yang punya rumah atau tuan rumah dengan bahasa itu diterima atau tidak? Pastilah diterima. Artinya dalil yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu diturunkan ke dunia hanya menata akhlak, itu adalah palsu dan itu adalah politik. Dan itu sudah menjadi korban dunia dan dunia menjadi korban. Dan beberapa negara menjadi korban dari statement leluhur kita masa lampau. Hebatnya leluhur kita membuat sistem itu. Itu sistem leluhur kita yang membuat itu. Lantas gimana guru? Lah faktanya seperti itu. Ibaratnya tamu itu berkamuflase. Kalau tidak percaya begini. Kalau toh memang yang dimaksud atau ilustrasi Muhammad orang dari Arab mempunyai akhlak yang terpuji. Pernah bisa berpikir para pemirsa? Orang Arab itu tidak punya akhlak, tidak punya tata krama, tidak punya budaya, tidak punya etika. Mungkinkah orang Arab di sana ngerti etika? Tidak ngerti para pemirsa. Itu bualan kalau guru ngomong. Bualan dari orang-orang di sini, bermain di sini. Satu contoh diilustrasikan. Bangsa seluruh dunia para pemirsa. Yang moralnya tertinggi, akhlaknya tertinggi, ini hanya dari pribumi Pancasila. Satu dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian wilayah timur. Semua berakhlak. Bangsa Arab itu tidak ngerti akhlak. Ngurmat tamu aja tidak ngerti. Dengan sesama jenis tidak mengerti para pemirsa. Tapi dibuatlah statement itu. Saya tidak mengajarkan apa-apa. Saya hanya mengajarkan akhlak. Nah itulah politik strategi yang diciptakan leluhur kita seperti itu. Sampai menyebar di mana-mana, sampai negara lain ini terpelosok. Lantas gimana? Nah yang jadi ribet, di negaramu sendiri kalian tidak tahu dipermainkan seperti itu. Yang mempermainkan adalah guru-guru Anda. Dan orang-orang yang kau ikuti, yang kau junjung katanya utusan Tuhan. Faktanya dia tidak akan pernah seperti itu. Itulah para murid dan santri. Lantas gimana? Maka ini betul-betul kalian paham. Dengan sedikit menerangkan tentang dalil atau orang katanya berakhlak, mengajarkan akhlak kepada pribumi Pancasila. Satu,
Guru mengatakan itu hoax, itu palsu, itu politik, itu penipuan. Itu sudah dipastikan. Artinya para pemirsa harus sadar ya. Khususnya ini video ini bagi suku atau pulau-pulau yang lain yang masih original, yang belum tersentuh oleh sistem agama palsu. Jaga lingkungan Anda masing-masing, jaga budaya Anda masing-masing. Jaga warisan leluhur Anda masing-masing. Karena tipuan itu sesuatu hal yang strategi yang mematikan. Karena sistemnya yang membuat orang-orang yang hebat. Tapi syukur dengan perlahan sistemnya sudah aku matikan. Maka sampai sekarang wilayah manapun kalau sudah dimasuki dari sistem itu, rusak semua dimanapun itu para pemirsa. Rusak itu. Nah, maka hati-hati khususnya para pemirsa, strateginya satu, bahasanya bagus. Kayak seakan mewakili Tuhan. Di belakangnya hati-hati. Lihatlah orang berdakwah, lihatlah orang berkamuflase. Busananya bagus, mulutnya bagus. Faktanya lihatlah perilakunya semua. Tatkala sudah masuk di ruangan Anda, di wilayah Anda, dihabisin semua kalau tidak percaya. Sampai sekarang Jawa ini rusak total ya gara-gara itu. Maka guru melalui video ini berpesan. Bagi wilayah yang masih kondusif, wilayah yang masih original, yang belum tersentuh dari dalil-dalil li utami makarimal akhlak. Jaga dan lindungi warisan-warisan leluhur Anda. Aset-aset, harta-harta, tanah dan bumi, guru menasihatkan. Jaga dan hati-hati. Itulah para murid dan santri, diteruskan kembali. Tatkala manusia sudah terkecoh dengan menata akhlak, diberilah janji. Ini sesuatu akan membawa kemaslahatan menjadikan agama rahmatan lil alamin. Kembali lagi para pemirsa. Yang dimaksud agama rahmatan lil alamin itu tidak ada, dalilnya tidak ada. Ya, dipahamkan. Agama yang dijanjikan rahmatan lil alamin tidak ada. Maka dibuka strategi yang kedua. Tatkala kita diterima, ya, baru diberi motivasi bahwa yang saya bawa ini agama rahmatan lil alamin. Tatkala sudah masuk, tetap dihabisin hartamu, para pemirsa. Lihatlah orang-orang yang mengikuti agama itu, kalian dihabisin, kalian tidak sadar. Lantas gimana guru? Nah, itulah repotnya. Nah, dari cerita itu, manusia dijanjikan agama rahmatan lil alamin. Gini cara berpikirnya. Kalau ada manusia ini menjanjikan ini agama rahmatan lil alamin, sebelum adanya agama ini, di sini kan ada agama Hindu, Buddha. Apakah ini tidak rahmatan lil alamin? Faktanya Hindu lebih rahmat kepada alam, Buddha lebih rahmat kepada alam. Kejawen, Kapitayan, Sunda Wiwitan, semua lebih rahmat kepada alam. Faktanya agama yang menjanjikan rahmatan lil alamin, lihatlah. Budaya rusak, bumi rusak, anak-anak gadis rusak. Lantas gimana guru? Semoga video ini betul-betul kalian disadarkan oleh guru kembali. Lantas gimana guru kalau sudah seperti ini? Maka ini bangsa negara, khususnya pejabat dan umat sendiri, Anda harus tahu. Sesungguhnya Anda adalah korban semuanya. Ya, dipahami. Kita Anda semua adalah korban sistem. Bahkan orang-orang tua kita. Semua korban sistem. Sawah ladang sudah habis. Kambing habis, kerbau habis. Korban sistem para pemirsa. Lantas gimana? Nah itu nanti pilihan para pemirsa. Tatkala manusia sudah berjanji ya. Tatkala manusia menjanjikan rahmatan lil alamin. Baru tatkala manusia itu sudah masuk di ruangan ini, dimasukkan ya. Dimotivasi, diterangkan bahwa yang Anda yakini, yang Anda imani itu agama yang diterima Tuhan atau hanya agama yang diterima Allah. Maka dibuatlah dalil, banyak hal kalian sudah tahu.
Ada lagi inad dina indallahi Islam. Itu kamuflase para pemirsa. Itu bukan suara Tuhan, bukan suara Allah. Itu bukan perintah Islam. Itu kamuflase orang-orang terdahulu untuk memanipulasi agar kalian terjerumus masuk lingkaran ini. Bagi manusia yang tidak paham, lihatlah urutan yang keempat. Mendengar saja berpahala. Benar tak para pemirsa? Gus, Pak Yai, Pak Ulama, Pak Ustadz, saya ini tidak bisa ngaji, saya tidak bisa bahasa Arab. Apa para pemirsa? Tidak usah takut. Anda mendengar saja, Anda dapat pahala. Apa artinya? Jolo Sutro itu bermain para pemirsa. Sudah masuk di dalam pikiran manusia, suruh datang saja. Mendapat pahala masuk surga. Tatkala sudah masuk dalam jamaah atau sistem yang disebut agama ini, baru disitulah didogma sesuatu. Terus dan menerus. Sehingga dia lupa dirinya, lupa asal usulnya, pemimpinnya yang kantongnya besar. Jamaahnya dihabisin hartanya. Sampai sekarang para pemirsa. Kalau tidak percaya, lihatlah 1000 dari murid yang mengajarkan agama. Murid yang pertama mungkin kaya, tapi kalau di situ 15 tahun, hartanya habis, uangnya kemana? Nah, sedikit guru bercerita. Maka sejak tahun 1998, setelah aku gurumu dibina, dididik, dibimbing oleh beliau pakar-pakar agama, sederhananya, yang membuat agama, yang merancang agama pada hakikatnya, diantaranya pun juga yang membina saya, yang membesarkan saya. Maka saya sudah diultimatum sejak tahun 1998. Beliau kalau menyebut guru tidak Mustafa, tidak namaan. Beliau leluhur kalau menyebut saya itu bocah bagus. Hei bocah bagus, aku nasihatin, setelah aku beritahu semua kamu saya didik seperti ini, jangan sekali-sekali mendirikan pondok agama. Dulu guru tidak mengerti ada apa, tapi faktanya makin hari guru makin dewasa, makin banyak pengetahuan. Guru semakin tahu bahwa memang sesuatu hal yang sangat buruk. Sesuatu hal yang sangat merugikan manusia yang lain. Maka guru sampai sekarang tidak dibolehkan membuat pondok. Tidak dibolehkan. Karena amanah beliau, terutama beliau Mbah Musa Abdul Qadir, Mbah Musa Jenar, dan Mbah Muhyiddin menyampaikan, jangan sekali-sekali kalian akan menjadi manusia yang rusak. Nah itulah faktanya para murid dan santri. Coba para pemirsa, Anda sadar enggak sih? Masa orang mendengar ya, manusia mendengar bahasa Arab, itu sudah mendapat pahala. Berpikir tidak sadarkan kalian yang masih terdogma, Anda yang masih kena, Anda terkena Jolo Sutro orang-orang terdahulu. Sadarkan pikiran Anda. Apakah mungkin manusia hanya mendengar mendapat pahala? Kalau tidak percaya para pemirsa, kalau hanya mendengar mendapat pahala, satu contoh. Kalau Al-Quran dibaca manusia, dilantungkan, dibantu alat namanya pengeras suara. Yang mendengarkan itu orang musyrik, orang syirik, orang kafir, orang Hindu, orang Buddha. Bahkan sapi, hewan mendengarkan. Apakah semua mendapat pahala? Kan tidak bisa. Artinya kalian para pemirsa yang Anda sampai sekarang masih mondok ngikutin orang-orang di situ, Anda berkelompok di jamaah. Sadarkan diri Anda. Kalau Anda masih percaya dengan kalimat-kalimat, pakai 2 kalimat. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah, maha suci engkau. Aku telah tertipu oleh agama yang konyol ini. Lantas gimana guru? Nah itulah faktanya para murid dan santri. Semoga betul-betul ini mampu membuka atau menghilangkan dogma-dogma yang ada di pikiran rakyat umat bangsa Indonesia, khususnya para pemirsa. Semoga Anda tersadarkan.
Sadarkan bahwa kalian adalah terjerat namanya Jolo Sutro Ageman itu. Itu ilmunya leluhur dari Jawa, para pemirsa. Itu memang sangat ampuh. Tatkala manusia terkena ilmu itu, jangankan harta, anak, istri, apapun dikasihkan. Itu ilmu kalau sekarang kalian nyebut. Orang dulu nyebutnya itu gendam kesumat. Tatkala manusia terkena ilmu itu sudah lupa segalanya itu. Dan itu nanti mengembang namanya ilmu pelet, ilmu gendam lainnya. Substansinya dari Jolo Sutro itu sangat ampuh para pemirsa. Lantas gimana guru kalau sudah seperti ini? Nah itulah para murid dan santri. Video ini semoga betul-betul mampu merahmati kalian. Sehingga betul-betul ruh dan jiwa Anda terlepas dari jeratan-jeratan ilmu seperti itu. Dan ilmu itu repotnya yang membuat, yang membuat adalah leluhur kalian sendiri. Tapi Anda dikorbankan. Kalau masih kurang tidak percaya para pemirsa, tatkala manusia terjerat dengan Jolo Sutro agama masuk di satu wilayah atau dalam satu ruangan atau dalam satu jamaah. Di situ ada kebutuhan tidak para pemirsa? Ada. Satu contoh kebutuhan minum dan makan. Yang lagi mengajarkan kitabnya, keluarganya jual sarung, jual minyaknya. Kalian sadar atau tidak para pemirsa? Kalian dikibulin tidak ngerti. Karena apa? Ya sejak awal Anda masuk sudah terjerat, maka tidak bisa lepas dari itu. Semoga video ini dibantu dengan kekuatan semesta dan semoga video ini selalu dirahmati oleh Sang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bagi para pemirsa, terlepaslah dogma-dogma yang menyusahkan kalian di dunia sampai akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.